Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan terkait tahun ajaran baru 2020-2021 di masa pandemi COVID-19 yang akan dimulai pada Juli 2020. 13 Juli 2020, di mana tahun ajaran 2020 dimulai. Menteri Pendidikan Indonesia Nadiem Makarim memutuskan untuk melakukan belajar secara online. Tetapi, tidak semua siswa bisa sanggup mengikuti sistem pembelajaran ini. Banyak yang berpendapat tentang kurikulum pendidikan darurat yang ditetapkan oleh pemerintah saat ini. Maupun itu dari orang tua, siswa, hingga guru itu sendiri. Salah satu contohnya adalah keluarga Komang Harimau. Beliau bekerja sebagai pengerja impor dan penjual pohon bonsai. Dan istrinya yang bekerja sebagai buruh di salah satu toko yang terletak di kota Denpasar. Komang Harimau memiliki satu anak laki-laki yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Sama seperti anak-anak lainnya, Putu Ari belajar di rumah secara daring. Karena kedua orang tua dari Putu Ari bekerja setiap hari. Dari pagi hari hingga sore hari, ia tidak bisa mendapatkan fasilitas dari pengembang serta pengawasan yang lebih dari kedua orang tuanya. Ada salah satu beban yang Bapak rasakan. Yang pertama, bebannya kita sebagai orang tua untuk belajar online, kita butuh kuota, pembelian kuota. Per bulan saya menghabiskan biaya kuota hampir 200.000 untuk anak saya belajar di rumah. Saya bekerja sambilan, itu pun tidak cukup untuk biaya kuota. Tidak hanya Komang Harimau, siswi yang bersekolah di salah satu SMA negeri yang terletak di kota Denpasar juga berpendapat hal yang sama. Untuk memahami sendiri mungkin agak sedikit lebih sulit ya, karena terbatas, hanya sebatas video, tidak dapat bertanya langsung. Biasanya bedanya dengan sekolah secara langsung kan kita bisa bertanya langsung dengan guru gitu. Jadi kita mendapatkan penjelasan langsung dari guru, ketimbang kayak sekolah online sekarang kita hanya bisa menonton materi melalui video, belum lagi kendala paket data dan lain sebagainya. Dan harus menunggu saya pulang kerja dulu, baru anak belajar. Dan satu, belum tentu semua orang tua di seluruh Bali atau di seluruh Indonesia yang mempunyai gadget, handphone. Kadangkala saya juga jalan-jalan loh, mana dari teman punya wifi nggak, saya pinjam. Selain menambah dampak buruk dari ekonomi orang tua maupun siswa, hal ini juga berdampak pada guru itu sendiri. Yang lebih bagus ya pastinya ya tatap muka, ya, yang offline, dimana kita bisa berinteraksi langsung dengan siswa. Ya, misal salah satu contoh misalnya ada siswa yang kita ikut online misalnya, ada kesalahan, jadi kita tidak bisa menegur secara langsung seperti itu. Jadi kita menegur secara maya juga di sana seperti itu. Jadi ya lebih efektif ya memang tatap muka di sana. Tapi karena kondisi yang memang tidak memungkinkan ya dengan suasana Covid seperti ini, ya mau tidak mau ya kita harus istilahnya mengikuti aturan yang sudah dikeluarkan dari pemerintah seperti itu. Mungkin dari pemerintah, dari Dinas Pendidikan, mungkin ada program baru untuk anak-anak sekolah. Mungkin ada pembagian kuota gratis atau dibikinkan tempat seperti di Banjar, kita di sana belajar kelompok anak-anak untuk mempermudah orang tua itu, dalam artiannya yang ekonominya yang ke bawah bisa mengikuti belajar online seperti itu. Yang pertama sih mungkin dari kuota itu kan dulu pernah ada bantuan kuota, mungkin itu bisa lebih diperpanjang lagi karena anak-anak itu sangat membutuhkan sebenarnya. Dari segi biaya pun siswa pun bukan siswa sih, tapi ke orang tua juga dampaknya. Dan memang itu memang kewajiban juga ya, kita tidak menyalahkan, tetapi setiap sekolah punya kebijakannya masing-masing. Kita sebagai masyarakat hanya bisa berpendapat, dan kita sebagai umat manusia pasti juga mendoakan hal yang baik untuk sesama agar kondisi kembali pulih semua.